Al-qalbu mutayyam bitohan nabi wa shalla wa sallam ala tohan nabi nabinal mukarram nabinal musyarrab Tohal Arabi Tohal Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa BR TV, Diari Muslimah dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama di awal perjumpaan kita pada hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat Allah sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas untuk menjalankan kehidupan kita di alam dunia ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umat yang kelak mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari Muslimah, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema pandangan Islam tentang pamer harta atau kekayaan. Berbicara tentang sikap untuk bermewah-mewahan, mungkin lebih dekat membanggakan diri. Ini merupakan satu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Karena apa pemirsa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang membanggakan diri. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 76, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Termasuk membanggakan diri kita dalam urusan harta, urusan kekayaan. Karena ini merupakan salah satu perbuatan yang menunjukkan bentuk kesombongan kita, yang termasuk salah satu akhlak yang tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Luqman ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian memalingkan wajahmu, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Di dalam firman Allah surah Luqman ayat 18, di sini kita jelas bahwasanya Allah sangat membenci orang-orang yang punya sifat sombong, orang yang angkuh, orang yang membanggakan dirinya. Lebih-lebih kita merasa orang yang paling hebat dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Quran, bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sedikit rasa kesombongan. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Orang yang mempunyai rasa bangga dengan dirinya sendiri, sehingga pada suatu ketika di dalam hadis ini Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang, bagaimana dengan aku yang suka memakai baju yang bagus, sandal yang bagus? Lantas Rasulullah menjawab, Rasulullah berkata, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu menyukai yang indah-indah dan Allah Maha Indah. Kemudian kata Rasulullah, yang dimaksud dengan kesombongan dalam agama Islam, sombong adalah al-kibru batarul haqqo wa gontom nas. Yang dimaksud dengan sombong adalah ketika seseorang dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sombong dalam agama Islam bukan berarti orang yang memakai pakaian yang bagus, bukan orang yang menggunakan sepatu yang bagus atau tali pinggang yang bagus, tapi ketika seseorang dikatakan sombong, seseorang membanggakan diri dalam agama Islam, al-kibru batarul haqqo wa gontom nas, yaitu ketika seseorang dia meremehkan orang lain dan menolak kebenaran yang datang dari siapapun yang menyampaikannya. Inilah makna dari sombong dalam agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dampak dari sifat sombong, lebih-lebih dalam hal kita melakukan suatu amalan. Tentunya orang yang sombong amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersikap sombong, membanggakan diri, pamer kekayaan, tentunya ini akan berakibat buruk bagi seseorang yang punya kebiasaan flexing, suka pamer kekayaannya, baik itu di media sosial. Bahkan orang yang pamer harta, pamer kekayaan, lebih-lebih pamer dalam amal kebaikannya, maka amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak butuh untuk disekutukan. Barang siapa yang beramal dengan menyekutukan aku di dalamnya, maka aku terbebas darinya. Dia menjadi milik perkara yang dia jadikan sebagai sekutu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasul Ibad, Imam Nawawi beliau menyebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah atau yang dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salasatun munjiyat, wassalasatun muhlikat, wassalasatun darajat, wassalasatun kafarat. Ada beberapa perkara yang bisa mengangkat, bahkan yang bisa membinasakan diri seseorang manusia. Di antara perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari murkanya Allah, yang bisa menyebabkan manusia menjadi binasa, menjadi rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, salah satu munjiat, 3 perkara yang akan menyelamatkan manusia dari murkanya Allah. Di antara 3 perkara yang akan menyebabkan kita diselamatkan dari murkanya Allah, dari marahnya Allah, yang pertama, kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar, yang pertama adalah fakhasyatillahi ta'ala bisyirri wa alaniyah. Takut kepada Allah baik secara rahasia ataupun secara terang-terangan, atau takut kepada Allah baik secara kita sendirian ataupun di hadapan orang banyak. Ini yang akan menyebabkan kita dihindarkan dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa takut bukan saja ketika kita berada di hadapan orang banyak, tapi saat kita sendirian, berada di belakang meja, yang mungkin kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi kita merasa diawasi, mempunyai rasa khauf, mempunyai rasa takwa kepada Allah. Maka ini di antara perkara yang akan menyelamatkan kita dari siksanya Allah, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah, yang kedua tentunya adalah
Warido wal qadab, yaitu ridho ketika di saat kita fakir atau sederhana saat kita diberikan kekayaan ataupun diberikan kemiskinan. Jadi orang yang akan diselamatkan dari siksanya Allah sederhana dalam kehidupan dunia, baik saat dia diberikan kekayaan ataupun kemiskinan, dia tetap tidak merubah amalnya. Dia tetap dalam keadaan sederhana, baik dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Dan yang ketiga yang akan bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah tentunya adalah wal adlu fir ridho wal ghadab. Adil saat kita lagi senang, adil saat kita lagi marah. Jadi ketika kita lagi dalam keadaan suka dengan seseorang, kita tetap berlaku adil. Bahkan dalam kondisi kita marah pun tetap kita berlaku adil. Jangan sampai saat kita marah, kita tidak melihat sesuatu yang baik dari diri orang lain. Maka ketika seseorang bisa berlaku adil baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan marah, ini pun akan menyelamatkan dia dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini pun Rasulullah menyampaikan kepada kita, wa ammal muhlikat, dan adapun perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu binasa hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, Rasulullah menyampaikan kepada kita perkara yang bisa membuat seseorang menjadi celaka, membuat seseorang dirinya menjadi terhina, baik itu di dunia lebih-lebih di akhirat. Yang pertama adalah pasyahun syadid, yaitu sangat kikir yang diperturutkan. Jadi orang yang sangat kikir, orang yang sangat bakhil, ini merupakan perkara yang akan merusak diri kita sendiri. Dan yang kedua, kata baginda Nabi, wa hawa muttabaun, memperturutkan hawa nafsu. Jadi orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan dunia ini di antara perkara yang akan bisa merusak dirinya. Dan yang ketiga, perkara yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi rusak di hadapan Allah, menjadi orang yang celaka di hadapan Allah, lebih-lebih celaka di dunia dan di akhirat, yaitu wa'ijabul mar'i binafsihi, memandang dirinya dengan pandangan sempurna, bangga dengan dirinya tanpa melihat bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya, apapun nikmat, apapun karunia yang ada pada dirinya, itu semata-mata atas karunia Allah, itu semata-mata atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi perkara yang bisa merusak diri kita sendiri yang pertama adalah pasyahun syadid, wa hawa muttabaun, wa ijabul bil mar'i binafsihi, memandang diri kita dengan pandangan sempurna, bangga dengan diri kita, bangga dengan keilmuan kita, bangga dengan kecerdasan kita, bangga dengan harta kita, bangga dengan kekayaan kita, bangga dengan pangkat kita. Ini merupakan perkara yang akan merusak diri seseorang di hadapan Allah, bahkan bisa mencelakakan dirinya di alam dunia ini, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, di antara perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari murkanya Allah, yang bisa menyebabkan manusia itu menjadi celaka, menjadi rusak, yang tadi kita sampaikan di segmen yang tadi, salah satunya bangga dengan diri sendiri, merasa sempurna, merasa bahwa segala sesuatu itu boleh hasil usahanya sendiri tanpa campur tangannya Allah. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya hanya sekedar titipan. Tidak ada satupun di dunia ini itu kepunyaan kita, karena segala sesuatu itu adalah titipan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita sombongkan? Harta, pangkat, jabatan, itu hanya sekedar titipan yang semuanya itu akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Pemirsa, manusia ini lahir ke alam dunia tidak membawa apapun. Ketika kita diberikan oleh Allah karunia berupa apapun itu nikmat yang datangnya dari Allah, hendaklah kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, karena kita diberikan oleh Allah nikmat. Dengan nikmat itu mudah-mudahan menjadikan kita orang yang bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kita
bisa menjadi orang yang lebih rendah hati, menjadi manusia yang bisa menerima semua nikmat Allah, agar kita menjadi orang yang tawadu. Ada beberapa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang rendah hati, orang yang tawadu. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita tidak menjadi orang yang bangga diri. Kita bahkan tidak ingin nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menyebabkan saudara kita yang lainnya merasa sedih dengan nikmat kita. Jangan sampai kita pamer-pamer harta di media sosial, pamer kekayaan kita. Padahal banyak saudara kita mungkin hidup dalam kesempitan, hidup dalam serba kekurangan. Ini yang menyebabkan nikmat tersebut menjadi sesuatu ujian bagi diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, agar kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tawadu, yang pertama, pahamilah bahwasanya semua kekayaan, semua apapun yang ada di dunia itu, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami datangnya dari Allah. Bahkan diri kita sendiri pun datangnya dari Allah. Apalagi harta kita, apalagi kekayaan kita, apalagi jabatan kita. Karena kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya harta manusia yang sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita pakai sampai usang. Dan sesuatu yang bisa kita makan itu hanya sampai ke tenggorokan kita, pemirsa. Dan sesuatu yang kita infakkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Yang kita pamerkan, yang kita simpan, yang kita banggakan, belum tentu itu harta kita yang sebenarnya. Karena semua yang Allah titipkan nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama dititipkan, maka selama itu diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanyakan kepada kita dari hal umur kita, dari hal badan kita, dari hal harta kita didapatkan dari mana dan kita infakkan untuk apa. Semuanya akan menjadi bahan pertanyaan Allah kelak ketika kita berada di yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita menjadi orang yang rendah hati dalam kehidupan dunia ini, tentunya dalam urusan dunia, dalam urusan harta, pemirsa yang dirahmati Allah, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan harta, belajarlah melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Maka akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita diberi nikmat, jangan merasa besar kepala. Ayo kita berbagi. Ingat, tidak sombong ketika dilapangkan, tidak putus asa ketika kita disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan di alam dunia ini. Ketika dilapangkan itu mungkin ujian syukur. Ketika disempitkan mungkin itu ujian untuk kita bisa bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita mudah-mudahan ketika kita diberikan kekayaan apapun oleh Allah, diberikan oleh Allah harta, diberikan kita jabatan, kecerdasan, nikmat apapun, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi orang yang tawadu, kita bisa menghindarkan diri kita dari hidup bermewah-mewahan, karena harta yang Allah berikan kepada kita, harta itu hanya sekedar titipan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kalau di hari ini kita diberi nikmat oleh Allah, jadikan nikmat itu menjadi sesuatu yang akan bisa mengantarkan kita untuk lebih menambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita diberi nikmat, ketika kita dikasih karunia oleh Allah, kita membanggakan diri kita di hadapan saudara-saudara kita. Berapa banyak mungkin saudara kita yang merasa kecil hati, yang bersedih atas kondisi kita yang suka pamer-pamer harta, flexing di media sosial. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang ketika dia pamer harta, nikmatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudaranya mungkin yang melihat dia diberikan nikmat, dia merasa sombong, dia merasa bangga. Akhirnya banyak yang berkecil hati, banyak yang bersedih hati. Oh, dia pamer kekayaan, dia belum tahu mungkin ada saudaranya saat dia pamer kekayaan dalam keadaan sempit ekonominya. Dia pamer kemesraan, mungkin ada saudaranya dia tidak merasakan kemesraan yang dia pamerkan. Jadi pemirsa, mari kita hindarkan hidup bermewah-mewahan, hidup kita pamer-pamerkan harta kita. Karena sesungguhnya apapun yang ada pada diri kita,
itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar titipan. Selama itu dititipkan kepada kita, maka selama itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa pandai bersyukur. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bisa bersabar. Jadikan kami hambamu yang tawadu, kecil dalam pandangan mata kami, besar dalam pandangan orang lain. Jadikan kami orang-orang yang tawadu dalam amal ibadah kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.